Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan fenomena bagaimana sikap kita tentang fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini, bagaimana ulama difitnah, Ustaz. Apakah kita cuek dengan keadaan itu atau kita menyelamatkan sesama muslim termasuk saudara kita? Bagaimana saudara kita ikut dengan fitnah-fitnah tersebut? Assalamualaikum. Salam. Ntar lagi akan keluar buku kok. Ini fitnah sekarang, masalah habaib atau yang lainnya ya. Ntar lagi akan keluar buku. Nanti itu bisa dipelajari sama ustadz-ustadz, ngajari murid-muridnya, pondok-pondok dipelajari itu, ditatar mereka semuanya biar tahu kebodohan dan kesesatan yang ada sekarang ini. Oke, ditunggu. Ntar lagi di launching. Kitab itu ada di launching. Anda harus paham bahwa yang ditulis sama dia itu nahunya berantakan, fikihnya berantakan, kemudian ilmunya berantakan. Inilah dikemas seakan-akan ilmiah, padahal itu adalah kebodohan dan pembodohan. Nggak apa-apa, biar mereka berkoar-koar. Nanti sebentar lagi Anda akan bisa tertawa dengan itu semuanya. Entar lagi dia akan dia akan merasa betul-betul terhina nantinya daripada terlalu arogan, pede, percaya diri, percaya diri. Ya sudah, mau diapakan? Mau ditarik kembali? Sulit. Akhirnya semua kitab-kitab karyanya dikritik sekarang, dipelajari sama orang. Loh, di Indonesia ini banyak ahlul ilm kok. Banyak yang pinter-pinter, bukan mereka nggak mengerti, banyak yang pinter-pinter. Saya mau tanya, kalau kamu tadi itu misalnya belajar kitab fikihnya Imam Syafi'i, tapi kamu mengkritik Imam Syafi'i, hebat nggak ente? Kalau ente belajari kitab fikihnya Imam Nawawi, tapi ente tidak setuju dengan Imam Nawawi, malah kamu kritik. Padahal kamu ngajarkan kitabnya Imam Nawawi, hebat nggak ente? Yang dipakai dalil ya kitab yang ditemukan oleh Mahdi Rojai, tapi disalahkan Mahdi Rojai, nggak ngerti fikih itu Mahdi Rojai. Yang dibaca ya kitabnya Ibrahim Mansur. Wah, Ibrahim Mansur itu karena dia tadi itu begini itu dan ini loh. Loh, kamu itu nyebutkan dalam kitab kamu, orang-orang itu ditentang, sumber kitabnya dia ditentang sama dia gara-gara tidak mendukung pendapatnya dia. Hebat nggak orang ini? Ya udah, biar ya, orang yang hebat itu nanti akan bisa diketahui kok. Nggak usah kita ladeni, terlalu naif. Kamu harus pintar sebentar lagi. Sebentar lagi harus pintar dan harus mempelajari itu semuanya. Dan nanti akan diadakan pelajaran-pelajaran di daerah-daerah tadi itu tentang pembodohan ini semuanya, sehingga nanti siapapun yang akan muncul kamu hadapi dengan ilmiah. Udah nggak ilmiah kok. Karena itu lari-lari diajak bahas nasab ke DNA, ke itu ke ini, lari-lari sekarang. Lari-lari. Katanya Gus Zaini, ganta-ganti gawang. Kenapa? Takut gol. Ganta-ganti gawang. Lah akhirnya apa? Permainannya nggak sah dong. Masa gawangnya ditaruh di tengah, pinggir itu ya nggak bisa. Alhasil begitulah. Udahlah, ini sudah selesai kok. Udah selesai, ntar lagi keluar bukunya, pelajari. Dan semuanya ada referensinya itu semuanya, pelajari itu semuanya. Ini baru pembahasan ilmiah. Long pakar nasab misalnya diadu dengan pakar hukum negara misalnya, ya enggak nyambung, Pak. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, enggak nyambung, saudara.
Yang bicara masalah penyakit jantung, ya jangan tukang jahit. Yang bicara otak, jangan nanti misalnya tukang musik, nggak nyambung, itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Ya, mau diapain? Lo medsos kok, semuanya bisa berbicara. Tapi Anda harus ilmiah. Kamu harus ilmiah, pondok-pondok harus ilmiah. Mereka harus menjawab secara ilmiah. Kita akan adakan nanti penataran ilmiah di dalam membahas pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Udah tetap aja dalam jalur syaraf yang ada ini semuanya. Udahlah, ente ini sudah dikawal dengan ulama-ulama besar kok. Ada apa kok mau tertarik dengan celotehan-celotehan murahan itu, nggak perlu. Nah, kita bahas tadi indah semuanya. Ini gara-gara ada urusan gini lagi, ruwet lagi ini. Ini semuanya nggak ada nilai semuanya. Ini bukan ilmiah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibingungkan. Ojo didelok, ojo dirungokno. Paham ya? Ojo didelok, ojo dirungokno. Wis, mari. Selesai. Paham ya? Selesai. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat semuanya. Barakah Fatihah untuk kesembuhan Syarifah Zahra binti Ahmad bin Umar bin Syahab Bapak Soekarnoto. Wasair mardana anna Allah yudhib anhum al-asqam wa alam wa yamun alaihim ala jami' as-sihha wal afiyah tama al-zahira al-batinah hissiyah wal ma'nawiyah wa ala hadin yakul shifaan ajil ma'al lutuf syamil shifaan la yughadu sagaman wala alaman wa ala hadin yakul salihah wa ilah nabi al-Fatihah. Mungkin sedikit pesan. Lihat Nabawi TV ya. Di situ ada Ading, Isa dan Wafi. Ada 7 episode. Itu di-share, dibagi kemana-mana. Cukup itu untuk bagi orang awam untuk memahami bagaimana ketidakilmiahan orang-orang itu semuanya. Di-share, ya, di-share. Dan masya Allah, tabarakallah, muncul orang-orang baru itu. Ya, ada di Jawa Barat ada Kiai Qurtubi itu menguasai ya, ada juga Gus Rumel itu ya, ada juga Habib Hanif, masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian ada juga Gus Zaini ya, ada juga sekarang ini baru ini Rola Khalil itu. Nah itu preteli itu semuanya ya. Ada juga siapa itu, Gus Wafi, Ustadz Wafi ya, masya Allah. Ada juga sebenarnya yang sudah senior yang seperti Ustadz Idrus Romli itu juga menguasai ya. Banyak kok yang menguasai ini. Sekarang muncul bentar lagi nih, muncul dan itu ilmiah, nggak bulat, nggak melarikan diri ya, nggak hang gul sama tangan nanti ya. Nggak hang, ada aturannya, ikut sesuai dengan aturan ya, ikut sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Boleh sedikit saya ceritakan. Dulu itu Sayyidina Ali dilaknat di setiap mimbar. Akhirnya di zamannya Sayyidina Umar, 80 tahun itu, di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Sayyid ya, Sayyidina Abdul Aziz, berusaha untuk menghilangkan pelaknatan kepada Sayyidina Ali. Itu di mimbar, di setiap khutbah Jum'ah loh itu. Antum bisa bayangkan Ahlul Bait saat itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memanggil satu orang Nasrani. Udah, kamu tak gaji. Kamu nanti di tengah-tengah khutbah bangun, minta anak saya perempuan dikawin sama anak kamu laki. Pasti aku jawab, kamu muslim? Kamu jawab Nasrani. Nggak bisa, saya kawinkan anak saya muslimah dikawin dengan Nasrani. Kenapa? Karena kami meyakini orang muslim itu
dapat rahmat Allah masuk surga, orang yang non muslim itu dapat laknat Allah masuk neraka. Loh, kenapa Nabi kamu putrinya Fatimah dikawinkan dengan orang yang kamu laknat kalau begitu? Sampai di situ. Betul dilakukan itu, Pak. Amir Mukminin, saya punya anak laki senang dengan anak putri kamu. Ayo kita besaran. Kamu siapa? Saya fulan an-Nasrani. Ente agama Nasrani? Iya. Nggak boleh dong. Anak saya muslimah dikawin sama Nasrani. Kenapa? Karena kami meyakini muslimah di akhirat dapat rahmat masuk surga, dan non muslim tidak dapat rahmat Allah, dapat laknat Allah masuk neraka. Loh, Nabi kamu mengawinkan putrinya dengan yang kamu laknat, Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ Sayyidina Umar menyatakan tidak boleh ada lagi pelaknatan yang bersenali, diganti, Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil gurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dulu Allahumma al'an aliyan wa man ahabbahu wa man nasarahu wa man. Antum semuanya jangan banyak bicara. Ini kadang-kadang zukur-zukur ini ikut ngomong, ini bingung kita ini. Enggak ilmiah jadinya. Antum enggak usah banyak bicara. Nanti Allah akan munculkan Sayyidina Umar bin Aziz yang baru untuk membela antum semuanya. Diam aja. Antum teruskan thariqatus salaf. Enggak usah antum bingung semuanya. Akan muncul nanti orang-orang yang ilmiah yang akan membahas itu semuanya, yang menghadapi orang-orang itu semuanya. Enteng kok ini urusan enteng. Cuma dibuat serem aja. Dibuat serem. Yang ada sekarang fitnah-fitnahan, ya gimana caranya keluarganya Taufik As-Segaf bisa bentrok sama keluarganya Ki Hamid, gitu kan? Yang ada fitnah-fitnahan sekarang ini. Oh, nanti kita mau diadu domba dengan keluarga Sitogiring. Semuanya bohong. Semuanya adalah bohong. Karena itu udahlah. Orang yang bohong ini sebentar lagi akan kebongkar kebohongannya. Sebentar lagi akan kebongkar kebohongan. Enggak usah diladeni. Anak klarifikasi setiap saatnya. Ya kesel ada apa? Asal pengajian. Anak nggak akan mengklarifikasi, ya, anak tidak akan mengklarifikasi. Silakan, akan semakin nampak kok kebohongan kamu sebentar lagi. Akan semakin nampak kejahatan kamu sebentar lagi. Tenang aja, kita tetap senyum. Senyumannya kita akan membuat sakit diri mereka kalau dia tidak sadar. Faham? Ya, khalas, tidak usah bingung kita.